Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih kalian duduk sejenak terus mikir, wah sebenarnya aku hidup ini untuk apa ya? Kan sering tau kita kayak gitu. Hidup ini kok rasanya kayak lagi ngejar-ngejar target terus nggak ada habisnya. Kerja, kuliah, nyari duit, mau nikah, mau punya rumah. Wah, banyak banget kan ya. Tapi anehnya semakin dikejar, malah semakin jauh rasa ketenangan itu. Padahal ya bukan karena kita kurang sukses loh, bukan juga karena kita kurang kerja keras, tapi mungkin kita lupa sama satu hal yang paling penting, tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Nah teman-teman, Allah itu nggak menciptakan kita dengan sia-sia loh. Dalam Al-Quran Allah dengan jelas banget nyatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Itu dari surat Az-Zariyat ayat 56. Tapi tunggu dulu ya, ibadah di sini bukan cuma sholat, puasa, atau naik haji tok. Lebih dari itu, ibadah itu mencakup seluruh aspek hidup kita. Asalkan kita niatkan buat nyari ridho Allah. Makanya tujuan hidup yang sesungguhnya bukan tentang kaya, terkenal, atau dihormati manusia, tapi cuma satu, nyari ridho Allah. Masalahnya akeh wong sing merasa kalimat nyari ridho Allah itu terlalu abstrak, terlalu umum, atau malah susah dicapai. Akibatnya tujuan hidup jadi bercabang-cabang. Ada yang hidup buat karir, ada yang buat keluarga, ada juga yang sekedar mengalir saja. Padahal kalau semua itu diarahkan ke Allah, semuanya jadi ibadah loh. Sebaliknya, kalau enggak, sehebat apapun pencapaian kita bisa jadi sia-sia di mata Allah. Coba bayangin ya teman-teman, sebuah kehidupan di mana kamu kerja, belajar, berkeluarga, bersedekah, bahkan istirahat, semuanya kamu niatkan buat Allah. Setiap langkah jadi bermakna, setiap detik jadi ibadah. Itulah hidup yang sederhana tapi luar biasa dalam pandangan Allah. Dan justru dari kesederhanaan tujuan itulah muncul ketenangan yang selama ini kita cari. Makanya kalau hidup terasa rumit, mungkin kamu menetapkan terlalu banyak tujuan. Ubah tujuannya jadi satu, ridha Allah. Dan dari sana semuanya akan terasa lebih ringan. Karena kamu nggak lagi hidup buat nyenengin semua orang. Kamu cuma hidup buat nyenengin satu zat, Rob semesta alam. Apapun profesi dan peranmu, carilah ridhonya. Banyak wong yang bagi hidup jadi dua sisi nih, dunia sama akhirat. Mereka ngira bahwa nyari ridho Allah cuma dilakukan sama para ustadz, santri, atau orang yang kerja di jalan dakwah, sementara pedagang, karyawan kantoran, pengusaha, ibu rumah tangga, atau mahasiswa merasa jauh dari ranah ibadah. Padahal ini kesalahpahaman besar teman-teman. Allah nggak membatasi ibadah cuma di dalam masjid. Justru sebagian besar ladang amal kita berada di luar, di tengah aktivitas sehari-hari. Disitulah ridha Allah bisa dikejar, asal kita tahu caranya. Seorang pedagang yang jujur nggak nipu pelanggan, nahan diri dari riba dan kecurangan. Dia sedang jalan menuju Allah. Seorang ibu yang bangun pagi nyiapin sarapan buat keluarga, ngurus anak-anak dengan sabar dan penuh cinta kasih. Dia sedang menunaikan ibadah yang besar di mata Allah. Bahkan sopir ojol yang nyari nafkah halal, nahan marah pas ketemu pelanggan yang nyebelin, dia pun lagi menjalani jihad kecilnya di jalan ridho Allah. Semua bisa jadi ibadah kalau niatnya benar. Inilah keindahan Islam teman-teman. Dia nggak batasi keberkahan cuman buat profesi tertentu. Selama kita niatkan apa yang kita lakuin demi Allah, terus lakuin dengan jujur dan penuh tanggung jawab, maka setiap langkah kita adalah bentuk pengabdian. Ridha Allah adalah kebahagiaan sejati. Setiap manusia pada dasarnya lagi nyari kebahagiaan. Ada yang nyarinya lewat harta, ada yang lewat cinta, ada juga yang lewat pencapaian atau pengakuan dari orang lain. Tapi sebanyak apapun hal duniawi yang dikumpulkan, tetap saja ada ruang kosong di dalam hati yang enggak terisi. Kenapa begitu? Karena hati manusia diciptakan sama Allah dan cuman akan tenang kalau kembali kepadanya. Ridho Allah itu kayak sinar matahari. Saat dia ridho, hidup terasa terang, hangat, dan lapang. Meski secara lahiriah kita lagi diuji, banyak kok yang hidup sederhana tapi tenang.
nggak punya gelar tinggi, tapi bahagia, nggak viral, tapi hatinya damai. Kenapa? Karena Allah taruh ketenangan dalam hati mereka. Mereka nggak lagi ngejar dunia, tapi lagi berusaha diridhoi sama yang menciptakan dunia. Sebaliknya, berapa banyak orang yang secara kasat mata tampak sukses, tapi batinnya hancur. Mereka punya segalanya, uang, jabatan, popularitas, tapi nggak punya ketenangan, sebab ridho Allah nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa diraih dengan koneksi, dan nggak bisa dipamerin di medsos. Ridho Allah cuma bisa diperoleh lewat ketaatan, keikhlasan, dan amal yang benar. Ridho Allah tidak butuh hal yang besar, tapi hati yang ikhlas. Akeh wong sing minder karena merasa nggak bisa berbuat besar buat agama. Aku bukan ustadz, kata sebagian. Aku nggak punya banyak ilmu, kata yang lain. Terus mereka mikir bahwa ridho Allah cuman bisa diraih sama orang-orang besar dengan amal yang besar. Padahal Allah nggak lihat pada besarnya amal, tapi pada ikhlasnya hati. Seringkali amal yang kecil tapi tulus justru lebih dicintai sama Allah dibandingkan amal besar yang penuh riak. Ingat kisah wanita pezina yang kasih minum anjing kehausan terus diampuni dosanya, atau kisah seorang yang nyingkirin duri di jalan terus masuk surga. Itu semua bukti bahwa ridha Allah nggak terletak pada seberapa megah amalmu, tapi seberapa tulus hatimu saat melakukannya. Rasulullah bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Lihat ya, cuman tersenyum dengan tulus bisa jadi sebab Allah menjadi ridho. Apalagi kalau lebih dari itu, beramal, bantu orang, nahan marah, memaafkan, nutup aib orang lain. Semua itu kecil di mata manusia, tapi bisa sangat besar di sisi Allah. Perjuangan seumur hidup, ridho Allah nggak datang sekali terus selesai. Ia bukan gelar tetap, melainkan hasil dari perjuangan yang terus menerus. Setiap hari kita harus kembali milih, lurusin niat, perbarui amal, dan jaga hati biar tetap istiqomah di jalan Allah. Hidup adalah ujian yang gak ada habisnya, dan dalam setiap fase hidup akan ada tantangan baru yang bisa goyahin niat kita. Waktu miskin kita diuji dengan kesabaran. Saat kaya kita diuji dengan syukur dan amanah. Ketika belum terkenal kita diuji dengan keikhlasan. Tapi ketika dikenal kita diuji dengan kerendahan hati. Makanya ridho Allah bukan tujuan yang mudah. Ia adalah medan perjuangan seumur hidup. Jangan merasa puas cuman karena hari ini kamu sudah baik. Karena besok bisa saja datang ujian yang menggerus semua itu. Maka teruslah perbarui niat, bersihin hati, dan jangan pernah merasa cukup dalam berbuat baik. Konsisten dalam amal kecil lebih dicintai Allah daripada amal besar tapi putus-putus. Rasulullah bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Akhirnya teman-teman, kita kembali pada satu titik terang. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa arah. Dunia ini terlalu penuh godaan untuk dijalani tanpa tujuan. Dan hati ini terlalu mudah goyah kalau nggak ditambatkan pada satu hal paling kokoh, ridho Allah. Mungkin kamu lagi berada di titik jenuh, merasa hidup ini terlalu rumit, terlalu melelahkan. Tapi sebenarnya masalahnya bukan karena hidup terlalu berat. Bisa jadi karena arah hidupmu terlalu banyak dan saling bertabrak. Sederhanakan semuanya, satukan. Jadikan ridho Allah sebagai pusat dari segala niat, langkah, dan keputusan. Maka hidupmu akan berubah. Gak harus jadi mudah, tapi pastilah jadi lebih bermakna. Ridho Allah bisa kamu cari di tempat kerja, di dapur, di jalanan, bahkan dalam tangis saat kamu merasa gak punya siapa-siapa. Karena Allah gak bergantung pada tempat, jabatan, atau status sosial. Ia tergantung pada hatimu. Jangan tunda lagi buat lurusin niat. Mulailah dari yang kecil, dari membenahi sholat, memperbaiki niat kerja, memperhalus akhlak, dan juga lisan. Dan sebelum tidur malam, ucapkan dalam hati, ya Allah, aku ingin hidupku Engkau ridhoi, bimbing aku. Kalimat sederhana tapi bisa jadi titik balik besar dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.